Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiratul Soleha Azirbi dengan NIM G41241385 absen 17 dari golongan 4C akan mempresentasikan penyakit baru trauma otitik atau baru trauma pada telinga. Anatomi telinga sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yang menjadi pemicu utama terjadinya baru trauma sendiri terletak pada bagian tuba eustachius, yaitu tuba eustachius merupakan saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring atau tenggorokan. Untuk definisi baru trauma merupakan cedera yang terjadi akibat kegagalan tubuh dalam menyamakan tekanan antara rongga berisi udara dengan tekanan lingkungan sekitar. Baru trauma pada telinga merupakan kondisi yang terjadi akibat perbedaan tekanan antara telinga tengah dengan tekanan udara di lingkungan luar, terutama ketika terjadi perubahan tekanan secara mendadak, seperti saat menaiki pesawat atau menyelam. Baru trauma ini akan timbul akibat tuba eustachius yang gagal terbuka. Kemudian etiologi baru trauma. Baru trauma dapat terjadi ketika menyelam, yaitu squeeze dan reverse squeeze atau overpressure, atau saat penerbangan, yaitu baru trauma ascending dan baru trauma descending. Selain karena aktivitas tersebut, baru trauma juga dapat terjadi karena beberapa kondisi, diantaranya mengalami cedera telinga akibat ledakan atau bom, melakukan pendakian ke puncak gunung, mengendarai kendaraan di perbukitan atau pegunungan, naik atau turun lift, dari lantai atas menuju lantai bawah atau dari lantai bawah menuju lantai atas, dan hidung tersumbat akibat alergi, pilek, atau infeksi saluran pernapasan atas. Kemudian, tanda dan gejala. Gejala awal baru trauma bersifat ringan dan dapat diatasi dengan cara yang mudah. Gejalanya meliputi nyeri telinga ringan, rasa penuh dan tidak nyaman pada satu atau kedua telinga, pendengaran berkurang, dan pusing. Kemudian, jika gejala-gejala di atas dibiarkan dan perubahan tekanan terus terjadi, maka gejala baru trauma yang lebih serius dapat muncul. Di antaranya, nyeri hebat di telinga, tinnitus atau telinga berdengung, muntah-muntah, vertigo, perdarahan atau keluarnya cairan dari telinga, bahkan hilangnya pendengaran. Lalu, patofisiologi baru trauma. Baru trauma telinga terjadi akibat perbedaan tekanan antara telinga tengah dengan lingkungan sekitar. Dalam kondisi normal, tekanan akan diseimbangkan oleh tuba eustachius. Namun, saat perubahan tekanan yang secara cepat, fungsi tuba eustachius akan terganggu, sehingga memicu baru trauma terutama saat tekanan meningkat secara pesat. Terjadinya baru trauma juga dapat dijelaskan menggunakan hukum fisika, yaitu hukum Boyle dan Henry. Hukum Boyle menyatakan bahwa tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup berbanding terbalik dengan rumus P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P adalah tekanan dan V adalah volume. Yang artinya jika tekanan meningkat maka volume gas akan menurun, dan jika tekanan menurun maka volume gas akan meningkat. Dan jika perbedaan tekanan hingga 90 mmHg, maka mukosa tensor veli palatini yang normal tidak akan mampu membuka tuba eustachius. Kemudian, jika perbedaan tekanan mencapai 90-100 mmHg, maka bagian cartilaginosa atau tulang rawan atau di medial lamina dari tuba eustachius akan sangat kolaps, sehingga tuba eustachius tidak dapat menyeimbangi perubahan tekanan pada telinga tengah. Kemudian terjadilah baru trauma. Lalu, patofisiologi saat menyelam. Baru trauma penurunan atau squeeze pada telinga luar terjadi akibat adanya obstruksi pada telinga luar, seperti pemakaian tudung kepala yang ketat, serumen, sehingga tekanan tidak akan tersalurkan dan menimbulkan perbedaan tekanan. Hal ini menyebabkan membran timpani terdorong keluar atau bulging, dan jika berlanjut dapat terjadi ruptur, perdarahan, serta pembengkakan. Lalu, baru trauma penurunan pada telinga tengah dapat terjadi saat penyelam turun secara cepat dan tuba eustachius tidak berfungsi, sehingga tekanan di telinga tengah akan menjadi negatif, dan hal ini menyebabkan membran timpani akan tertarik ke dalam dan dapat disertai keluarnya cairan. Jika berlanjut, bisa terjadi perdarahan atau ruptur, namun baru trauma tetap dapat terjadi meskipun tanpa ruptur. Kemudian baru trauma penurunan pada telinga dalam menggunakan teori implosif, di mana tekanan dari luar membuat membran timpani akan tertarik ke dalam, sehingga tekanan akan diteruskan ke telinga dalam, dan saat tuba eustachius tiba-tiba terbuka, tekanan telinga tengah akan meningkat secara pesat dan menarik tingkap bundar ke arah dalam atau biasa disebut implosif.
Untuk mekanisme lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar berikut. Kemudian baru trauma penurunan pada telinga dalam menggunakan teori eksplosif. Ini terjadi ketika tuba Eustachius tidak dapat terbuka saat penyelam melakukan manuver falsafa sehingga tekanan intrakranial terus meningkat. Tekanan ini diteruskan ke telinga dalam melalui cairan yang kemudian dapat menyebabkan pecahnya tingkap bundar atau lonjong sehingga terbentuklah fistula. Mekanisme lebih jelasnya menggunakan gambar berikut. Lalu barotrauma saat naik atau reverse squeeze atau overpressure pada telinga tengah terjadi saat naik saat penyelam naik ke permukaan sehingga tekanan luar akan menurun dan udara di telinga tengah akan mengembang. Jika tuba Eustachius tidak mampu mengeluarkan udara, tekanan dalam telinga akan meningkat dan dapat menyebabkan nyeri hingga ruptur membran timpani, serta dapat menimbulkan facial baroparesis. Kemudian patofisiologi saat penerbangan. Barotrauma penerbangan saat take off atau barotrauma ascending. Ini terjadi ketika pesawat lepas landas, tekanan udara di atmosfer akan menurun sehingga volume gas di telinga tengah dan akan mengembang sesuai dengan hukum Boyle. Jika tuba Eustachius tidak mampu membuka untuk mengeluarkan udara, maka tekanan di telinga tengah akan menjadi relatif lebih tinggi atau positif dibandingkan dengan tekanan luar. Akibatnya, membran timpani akan terdorong ke arah luar atau bulging dan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman hingga nyeri. Lalu, barotrauma penerbangan saat landing atau barotrauma descending. Ini terjadi ketika pesawat akan mendarat, tekanan udara di lingkungan meningkat secara cepat. Akibatnya, tekanan di telinga tengah akan menjadi relatif lebih rendah atau negatif dibandingkan tekanan luar. Jika tuba Eustachius tidak dapat membuka, misalnya karena edema akibat infeksi, maka udara tidak dapat masuk ke telinga tengah untuk menyeimbangkan tekanan. Kondisi ini menyebabkan membran timpani akan tertarik ke dalam atau retraksi. Akibatnya dapat terjadi pecahnya pembuluh darah di telinga tengah yang menimbulkan perdarahan hingga terbentuklah hemotimpanum. Kondisi ini dapat menetap selama beberapa hari. Kemudian komplikasi barotrauma. Barotrauma biasanya bersifat sementara dan jarang sekali menimbulkan komplikasi. Namun komplikasi dapat terjadi ketika barotrauma yang sudah parah. Komplikasi yang dapat muncul seperti genderang telinga pecah, vertigo, hilangnya pendengaran secara permanen, infeksi telinga, bahkan perdarahan di telinga maupun di hidung. Kemudian untuk penanganan barotrauma yaitu barotrauma umumnya dapat sembuh dengan sendirinya tanpa penanganan khusus. Namun jika selama penerbangan merasakan sakit atau rasa tidak nyaman dapat melakukan mengunyah permen karet, menguap atau menelan ludah, atau melakukan manuver falsafa, yaitu dengan menjepit hidung, menutup mulut, lalu menghembuskan napas secara perlahan melalui hidung untuk membantu menyeimbangkan tekanan. Untuk penanganan barotrauma pada bayi dan anak, dapat memberinya makan atau minum untuk meredakan gejala yang muncul. Pada bayi juga dapat memberikan drot untuk mengatasi nyeri dan gelisah yang dialami. Dan bila gejala tidak membaik, maka dokter akan meresepkan obat tetes telinga. Lalu untuk penanganan medis, dapat melakukan pemeriksaan fisik pada barotrauma dengan otoskop. Penilaian derajat kerusakan biasanya menggunakan skala TID yang menggambarkan tingkat keparahan cedera yang dibagi menjadi beberapa derajat. Di antaranya TID kosong artinya tidak ditemukan kelainan dan telinga tampak normal. Kemudian TID 1 yaitu terjadinya kemerahan atau kongesti di sekitar umbo dan membran timpani tampak tertarik ke dalam atau retraksi. Kemudian TID 2 artinya kemerahan meluas ke seluruh membran timpani. Lalu TID 3 terjadinya perdarahan di telinga tengah. Kemudian TID 4 perdarahan lebih luas dengan adanya kumpulan darah di belakang membran timpani atau hemotimpanum. Lalu TID 5 yaitu telinga tengah terisi darah berwarna gelap dan terjadi perforasi atau gendang telinga pecah. Untuk terapi berdasarkan skala TID tadi, untuk TID 0-2 dapat diberikan dekongrestan nasal dan dekongrestan oral. Kemudian TID 3-4 dapat diberikan dekongrestan dan steroid oral. Lalu TID 5 dapat dipertimbangkan untuk operasi mironotomi jika pengobatan gagal. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.